Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat semua dengan channelnya Mari Berbagi Informasi, yang akan menyajikan berbagai informasi yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke sahabat, semoga sahabat semua, kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Baik, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang seputaran kulkas ya, dimana saya mencoba mengganti. Ini ada sebuah kulkas inverter dengan kerusakan, kompresornya rusak, ini kompresornya, dan yang rusak yang ini ya. Ini adalah kompresor kulkas inverter, sementara ini yang konvensional, yang model lama. Mungkin di antara sahabat apakah bisa diganti? Jawabannya adalah bisa ya. Namun sebelum dilanjut, mungkin sahabat ada yang bertanya, kulkas inverter itu apa dan bukan inverter itu apa? Baik, untuk kulkas inverter adalah kulkas dengan generasi terbaru, di mana mempunyai kelebihan, yaitu pertama menghemat daya sampai sekitar, dengan klaim sekitar 30% ya, lebih hemat daya. Yang kedua, sistem kerjanya pun berbeda. Kalau inverter itu menggunakan modul. Ini dia modulnya, seperti ini. Nah, seperti ini modulnya. Sementara kalau kulkas yang model konvensional itu tidak menggunakan modul ya, hanya menggunakan beberapa part saja, tidak menggunakan sistem perintah. Kalau ini menggunakan perintah, sehingga untuk keistimewaan dari kulkas inverter adalah selalu bisa menyeimbangkan beban ya yang ada di dalam kulkas. Saya analogikan biar bisa dipahami, dimengerti, seperti sebuah pedal gas ataupun kendaraan ya, kendaraan misalkan sepeda motor maupun mobil. Jadi akan kita sesuaikan dengan beban yang dibutuhkan. Ketika menanjak maka kita akan gasnya nambah, atau ketika muatan gasnya ditambah, ketika bebannya berkurang gasnya diturunkan, dan lain sebagainya ya. Begitulah sistem kerja sebuah inverter. Itu yang pertama, kelebihannya ya, sehingga daya akan lebih tentu saja akan lebih hemat, karena gas itu tidak gaspol terus gitu. Ada saatnya diturunkan, ada saatnya dinaikkan, ada saatnya standar. Nah seperti itu. Jadi inilah yang bekerja untuk mengendalikan kompresor inverter yang rusak ini ya, tapi ini sudah rusak ini. Nah itu jadi informasi yang disampaikan pertama, bahwa kompresor yang inverter bisa diganti dengan kompresor yang bukan inverter, yang model lama ya. Nah seperti lalu kelebihannya yang tadi itu hemat daya, terus bisa menyesuaikan beban, terus tidak bising. Ini bising nih, suaranya gitu. Tapi kalau inverter itu hampir tanpa suara ya, senyap suaranya. Lalu tidak jeklek ya, tidak jeklek karena ini di start pertama ini bisa tinggi ampernya sekitar 1,8 bahkan 1,9. namun ketika lama-lama semakin turun. Ini juga sama turun, tapi tidak seturun yang ini. Kalau ini hidup on pertama itu langsung tinggi, ampernya sangat tinggi. Kebalik dengan yang inverter ini, kalau yang inverter ini waktu on pertama justru rendah, kebalik ya, rendah dulu, naik sampai akhirnya disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga KWH atau PMCB itu tidak akan jeklek ya. Selanjutnya kelebihannya lagi adalah untuk voltase turun, misalkan dari jala-jala PLN-nya itu 120 volt, untuk inverter itu masih bisa bekerja. Itu sebuah klaim ya. Nah seperti itu. Tapi untuk ini
tidak bisa. Dia kalau 160 aja mulai mati ini, seperti itu. Jadi ini sudah saya ganti. Mungkin nanti yang punya kulkas rusak mau diganti dengan sistem yang konvensional, itu jawabannya bisa. Terus mungkin ada yang bertanya, bagus mana yang inverter ini apa yang konvensional yang zaman dulu? Nah, itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kalau saya katakan bagus mana, kalau dia dalam keadaan sama-sama hidup, sama-sama normal, ya bagus yang inverter. Tapi kalau sama-sama mati, kedua-duanya pun nggak bagus gitu. Kalau masalah rusak, kedua-duanya pun beresiko rusak. Tidak ada yang sekali dibuat itu abadi, tidak ada. Yang kebetulan ini pun ada yang rusak juga nih. Ini yang model konvensional, model lama ini ya. Nah, seperti ini. Ini sudah bagus, tapi ini kerusakan ada di kondensor ya, kondensor di bodi, sehingga saya modifikasi, dipasang kondensor eksternal, dan juga dimodifikasi karena ini ada kerusakan di bagian kapiler, saya buatkan kapiler keluar ya, pasang di luar. Ini sudah bagus, sama juga ini rusak, cuma ini kulkasnya udah lama. Kalau ini masih baru kayaknya, bukan baru, belum terlalu lama. Kita lihat ke dalam apakah ini sudah dingin. Nah, kita lihat ini sudah beku ini rak atas dan rak bawah saya coba taruh, sudah beku juga, hampir sama. Rak atas, rak bawah itu kayaknya hampir barengan bekunya. Ini sekitar 1 jam saya simpan tadi di sini, satu simpan di atas, satu simpan di bawah, sudah mengeras. Dan ini sebagai bukti bahwa untuk kompresor ini bisa ya diganti dengan yang konvensional, dan ini yang rusak. Coba kita lihat ampernya berapa. Sekitar 1 ampere ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini 1 ampere, hampir beradu ya. Ini belum saya bungkus karena masih belum dirapikan ya. Di sini belum saya isolasi, dan memang itu tidak diisolasi ini karena dilangsungkan aja sini. Ini termostatnya belum dipasang, ini belum dipasang, terputus. Jadi ini belum dirapikan, makanya kelihatan berantakan. Jadi begitu sahabat semua, bagi yang memiliki kulkas yang rusak, misalkan mau diservis, ya boleh diganti dengan yang tipe seperti ini freezer ya, ataupun mau dikembalikan seperti bawaannya pakai inverter, tapi jelas lebih mahal ya. Kalau inverter itu mungkin 1 juta untuk yang 1/4, ini 1/4 kalau nggak salah, ini 1/4, walaupun bodinya besar, ini 1/4, ini kecil juga kemungkinan sama ini, karena ini untuk freezer. Jadi silahkan kalau mau dibuat bawaannya seperti itu atau diganti dengan yang seperti ini. Kalau diganti seperti ini, maka ini tidak diperlukan lagi, jadi lebih simpel sebenarnya, lebih simpel kalau untuk perbaikan. Kita hitung secara apa ya, untung ruginya gitu, secara ekonomisnya. Apalagi ini rusak, ditambah itu rusak, lebih baik kita beli ini. Kalau ini cuma 1 kita beli, tapi kalau itu rusak dan ininya rusak, kita harus beli 2. Belum lagi seperti yang saya katakan tadi, tidak ada jaminan ya bahwa ini akan awet selama-lamanya. Oke, begitu saja informasinya yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan di video-video selanjutnya akan saya berbagi informasi juga tentang apa saja yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.